Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji budaya Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas kisah hidup sosok ulama besar Indonesia yang sangat dicintai, yakni K.H. Maimun Zubair atau yang akrab disapa Mbah Mun. Beliau dikenal bukan hanya sebagai seorang ulama yang sangat bijaksana, tetapi juga memiliki karomah atau keistimewaan yang diakui oleh banyak santri dan masyarakat. Karomah adalah tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang sangat dekat dengannya. Sebagian orang mungkin hanya pernah mendengar tentang karomah, namun Mbah Mun adalah contoh nyata dari keberkahan dan karomah yang membuat kita kagum sekaligus bersyukur. Kiai Haji Maimun Zubair adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Lahir pada hari Kamis Legi bulan Syaban tahun 1347 Hijriah, bertepatan tanggal 28 Oktober 1928 di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Jawa Tengah. Nyai Mahmudah, putri dari Kiai Ahmad bin Syuaib, ulama karismatik yang teguh memegang pendirian. Sedangkan Kiai Zubair merupakan murid kinasih Syaikh Sa'idi Al-Yamani serta Syaikh Hasan Al-Yamani Al-Makki. Secara genealogi keilmuan, Mbah Zubair merupakan ulama yang cukup disegani. Kematangan ilmu Kiai Haji Maimun Zubair tidak ada satupun yang meragukan. Sebab, sejak balita ia sudah dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama. Sebelum menginjak remaja, beliau diasuh langsung oleh ayahnya untuk menghafal dan memahami ilmu syaraf, nahwu, fikih, mantik, balaghah, dan bermacam ilmu syara lainnya. Kecerdasan dan daya ingat Mbah Mun sangat luar biasa yang membawanya menuju pribadi yang dewasa. Bahkan sampai usia ke-91 tahun daya ingatnya masih segar. Pada usia sekitar 17 tahun, Mbah Mun sudah hafal di luar kepala Nadzam Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Sulamul Munawwarah, serta Rohabiyah fil Farail. Seiring pula dengan kepiawaiannya membalah kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i, semisal Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan beberapa kitab jenis lainnya. Pada tahun kemerdekaan, Mbah Mun memulai pengembaraannya Gunangan Sukaweruh ke Pondok Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau terkenal dengan sebutan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, Kiai Maimun juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali dan Kiai Haji Marzuki. Di Lirboyo, Mbah Mun nyantri selama kurang lebih 5 tahun. Waktu yang melelahkan bagi orang kebanyakan, tapi tentu masih belum cukup untuk menenggak habis ilmu pengetahuan. Tanpa kenal batas, Mbah Mun tetap menceburkan dirinya dalam samudra ilmu-ilmu agama. Sampai pada akhirnya, saat menginjak usia 21 tahun, beliau menuruti panggilan jiwanya untuk mengembara ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan ini diiringi oleh kakeknya sendiri, yakni Kiai Haji Ahmad bin Syuaib. Tidak hanya satu, semua mata air ilmu agama dihampirinya. Beliau menerima ilmu dari sekian banyak orang ternama di bidangnya, antara lain, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Setelah 2 tahun lebih dirinya menetap di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kembali ke tanah air dan masih melanjutkan semangatnya untuk ngangsukaweruh yang tak pernah surut. Walau sudah dari Arab, Mbah Mun masih meluangkan waktu untuk memperkaya pengetahuannya dengan belajar kepada ulama-ulama besar tanah Jawa yang ada kala itu. Mbah Mun menikah pada usia 25 tahun. Setelah menikah sosok yang dikenal sangat sederhana itu menjadi kepala pasar sarang selama 10 tahun. Mbah Mun adalah insan yang lahir dari gesekan permata dan intan. Dari ayahnya, Kiai Maimun meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu selaras dan seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir Kecamatan Sarang, Rembang tidak membuat sikap Mbah Mun ikut mengeras. Justru Mbah Mun menunjukkan sikap sebaliknya. Kepada yang lebih muda, Mbah Mun menunjukkan sikap yang sopan. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Kiai Maimun mudah membuktikan bahwa ilmu tidak harus menyulap pemiliknya menjadi tinggi hati ataupun eksklusif dibanding yang lainnya. Pada tahun 1965 Mbah Mun mengabdikan diri untuk berkhidmat pada ilmu-ilmu agama. Hal itu diiringi dengan berdirinya pesantren yang berada di sisi kediamannya. Pesantren yang sekarang dikenal dengan nama Al-Anwar. Satu dari sekian pesantren yang ada di Sarang. Keharuman nama dan kebesaran beliau sudah tidak bisa dibatasi lagi dengan peta geografis. Banyak sudah ulama-ulama dan santri yang berhasil karena ikut nyantri dalam pesantren yang kerap dikunjungi para pejabat di negeri ini. Kiai Haji Maimun Zubair, Al-Makfurlah, atau lebih dikenal Mbah Mun merupakan seorang tokoh Islam yang berpengaruh di Indonesia.
Beliau telah wafat pada 2019 dalam usia 90 tahun di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Semasa hidupnya, Mbah Mun berjuang untuk kemajuan Islam serta memberikan kontribusi di dunia perpolitikan nasional. Ia merupakan tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama, NU, serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang. Berbeda dengan tokoh lainnya, Mbah Mun diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaannya. Berikut 10 karomah Mbah Mun yang belum banyak diketahui publik. Di antaranya dikisahkan Kiai Fadholan, santri Kiai Maimun Zubair. 1. Dapat mempersingkat waktu perjalanan. Ketika Kiai Fadholan kuliah di Mesir dimintai tolong untuk mengantarkan Mbah Mun menuju makam Imam Syadzili yang wafat di Mesir. Namun Kiai Fadholan bingung karena perjalanan tersebut cukup panjang bahkan harus menginap, sedangkan waktu Mbah Mun di Mesir sangatlah singkat. Keyakinan dan kepercayaan Kiai Fadholan kepada Mbah Mun. Kiai Fadholan menyewa mobil untuk menemani Mbah Mun. Perjalanan darat sepanjang 400 km dengan medan jalan yang berat yang normalnya ditempuh 7-9 jam namun hanya ditempuh 2,5 jam. Padahal saat perjalanan kerap kali istirahat salat. 2. Menyembuhkan sakit dengan air putih. Saat mengunjungi makam di Mesir, Mbah Mun bersama rombongan mampir di rumah makan sederhana. Beliau dimintai tolong untuk mendoakan air putih yang dibawa oleh seorang wanita agar suaminya dapat sembuh. Lalu Mbah Mun minta diantarkan menuju tempat suaminya. Air tersebut dioleskan ke suami si wanita, dan secara ajaib suami tersebut berangsur membaik. 3. Restoran Mesir terbakar usai menipu Mbah Mun. Usai ziarah ke makam Imam Syadzili di Mesir, Mbah Mun menepi untuk makan di sebuah restoran seafood. Mbah Mun membayar sejumlah 300 pounds Mesir. Uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar total dari makanan dipesan. Namun kasir tersebut menyebutkan total yang harus dibayar yaitu 750 pounds Mesir. Langsung Kiai Fadholan menambahkan dari uangnya untuk membayar kekurangan pembayaran. Namun Mbah Mun mengetahui kejadian tersebut. Mbah Mun terheran kenapa bisa membengkak biaya makannya. Lalu berkata, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Lalu sesaat rombongan keluar dari restoran tersebut, muncul api yang membakar restoran beserta hotelnya yang tidak dapat dipadamkan. 4. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang yang merupakan murid dari Mbah Mun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah. Namun karena Mbah Mun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana, namun karena memaksa akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun, Mbah Mun terkejut dengan pemberian santrinya tersebut yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. 5. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Mun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang sekadar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Mun memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Mun kedatangan tamu dari marga bin Syaikh Abu Bakar dan Assegaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Mun langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum Assegaf, antum BSA, bin Syaikh Abu Bakar." Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya bagaimana Mbah Mun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Mun menjawab, "Dilihat dari matanya sudah ketahuan." Kemudian diajak masuk ruangan dalam karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Mun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 6. Bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Dahulu saat sedang berada di Jawa Timur, sekira pukul 11 WIB, Mbah Mun merasakan seperti ada yang memanggil dirinya yang suara tersebut datang dari makam dekat pondok. Di makam tersebut ternyata terdapat Nabi Khidir alaihi salam yang berpakaian petani. Lalu Nabi Khidir berkata, "Jika kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir alaihi salam mendoakan Mbah Mun lama sekali. Selanjutnya Nabi Khidir menghilang, kemudian Mbah Mun kembali ke pondok. 7. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Mun. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi ujangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Mun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam, Mbah Mun mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Mbah Mun baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Mun. 8. Keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Mun. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Mun mengetahui kapan dia wafat. Salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Mun sedang berada di salah satu hotel di Makkah. Ada tamu yang menemui Mbah Mun lalu bertanya sampai kapan Mbah Mun menetap. Lalu Mbah Mun menjawab sampai tanggal 5.
Namun saat itu ritual haji baru selesai saat tanggal belasan. Keajaiban lain saat di hari wafatnya, alam sekitar mengiringi kepergiannya. Awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari padahal saat itu musim kemarau. 9. Menaiki mobil tanpa bahan bakar. Mbah Mun kerap menaiki mobil saat sedang kesana kemari. Ketika menuju Pasuruan, mobil yang biasa beliau tersebut mengalami kerusakan. Saat pulang akhirnya mobil tersebut dibawa ke bengkel. Namun, montir terheran-heran karena diketahui selang bahan bakar itu terlepas sehingga mobil melaju tanpa menggunakan bahan bakar. 10. Amalan pelaris dagang sapi. Bisnis sapi yang sedang sulit membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan, seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Mun untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita, namun Mbah Mun melarang dan menyuruh agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Mun, bisnis sapinya mulai kembali berputar, geliat jual beli kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sahabat, kisah karomah Mbah Maimun Zubair yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beliau dan menerapkan nilai-nilai yang beliau ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar jika kalian pernah mendengar cerita atau bertemu dengan Mbah Mun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.